Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Pak Tani Buddha Channel, mengulas berbagai tanaman rempah-rempah, yaitu salah satunya adalah komoditi tanaman pala. Oke teman-teman, ini adalah pohon pala kita yang akan kita petik. Ini kira-kira usianya sekitar 4 tahun. Alhamdulillah. Namun ini di antara tanaman-tanaman yang lain, satu batang ini sangat bongsor dan paling besar, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan ini buah-buahnya juga cukup lumayan lebat. Kita akan berkeliling-keliling kebun kita pada hari ini sambil memetik buah pala. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ini sudah jatuh buahnya. Tuh. Tanaman pala ini sangat mudah untuk sistem perawatannya ya teman-teman. Ini kita lakukan perawatan hanya ala kadarnya saja, namun yang perlu kita perhatikan ketika tanaman kita ini ditumbuhi gulma, rumput-rumput ini diusahakan jangan sampai naik ke atas pohon. Namun ketika gulma ini tumbuh subur dan tidak naik ke pokok pohon pala, tanaman kita ini tetap masih aman-aman saja. Paling kita bersihkan yang bagian bawah agar rumput yang merambat itu tidak naik ke batang pohon pala tersebut. Ini buahnya cukup lumayan teman-teman. Kita bisa lihat sekelilingnya, rumputnya luar biasa. Kemarin yang bagian atas sudah mulai saya bersihkan, namun ini belum selesai karena ada beberapa buah pala yang sudah tua dan sudah jatuh. Jadi kita akan mendahulukan petik buah pala terlebih dahulu. Ini kita lihat, ini tuh jatuhannya. Ini udah tua sekali. Ini udah banyak yang jatuh teman-teman. Tuh, wah alhamdulillah ini udah full tua ini. Tuh bisa dilihat. Kalau perkebunan kita daerahnya aman, tidak ada yang menguti buah pala yang jatuh, ini masih lumayan. Tapi kadang ada beberapa orang yang memang ya sebenarnya kurang baik juga, karena pala jatuhan buahnya ini dipunguti tanpa sepengetahuan kita. Udah resiko kita menanam ya teman-teman, dari hama hewan ataupun binatang lainnya bisa kita atasi, namun ada hama yang berkepala hitam yang sulit kita atasi. Oke, ini kalau pohon pala tajuknya kita bentuk, kita cukup mudah untuk memetiknya. Tuh, buahnya cukup lumayan sekali, bisa dilihat. Tuh, ini kalau kita petik semua ini ya mungkin ada kali 1 kilo, lumayan lah, karena ini tempo lalu juga sudah saya petik ini satu batang ini 1 kilo lebih kayaknya. Oke, kita petik-petik buah palanya. Duh, jatuh. Tuh, ini sudah tua ini. Seperti ini. Udah kulitnya terlihat kuning. Tuh. Cukup lumayan ini teman-teman. Kita akan menggunakan galah yang bagian atas. Nah, ini jatuh ini buahnya. Udah jatuh. Pecah. Dia kalau tua sekali dia pecah.
pecah lalu bijinya jatuh. Nah, oke, kita lihat pohon yang lainnya. Oke teman-teman, ini adalah pohon yang lainnya. Bisa kita lihat buahnya lumayan. Ini udah beberapa kali sudah ada di dalam video-video sebelumnya, dan buahnya pun sudah kita petik beberapa kali, namun bisa kita lihat buahnya cukup lumayan. Nah, ini bareng usianya sama dengan yang di bawah tadi. Saya dilihat, ini kemarin ini sudah saya bersihkan bawahnya, saya babat pakai mesin. Itu cengkeh kita. Namun perlu kita ketahui, ada beberapa juga tanaman pala kita ini yang mungkin kurang bagus untuk segi pertumbuhannya dan juga buahnya. Nah, bisa kita lihat seperti itu. Nah, ini pohonnya cukup besar, sama umurnya dengan itu, namun sepertinya ini pala banci. Bisa kita lihat kembangnya seperti ini tuh, namun dia tetap masih juga bisa berbuah, tapi nggak banyak tuh. Itu ada buahnya juga itu. Nah, ini salah satu ini yang kendala atau masalah untuk para petani pala, yang mungkin apabila jumlah pohon pala yang tipikalnya seperti ini lebih banyak, nah itu mungkin membuat para petani kita agak kurang semangat ya. Kendalanya seperti itu teman-teman untuk menanam pala, karena kita tidak bisa memastikan 90% pala kita itu betina. Nah, bisa kita lihat dari sini, ini juga buahnya cukup lumayan tuh. Viewnya dari atas, karena ini dulunya kebun ini kebun coklat, saya tanami cengkeh. Nah, cengkeh sama pala usianya lebih tua cengkehnya. Nah, ini juga bermasalah ini pohon pala kita ini. Nah, ini positif jantan, bisa dilihat teman-teman, kita zoom. Nah, ciri-ciri pala jantan ya seperti ini. Nah, ini nantinya akan kita ganti ini. Kalau tidak males nanti kita sistem stek. Kita cari entres yang bagus dari pohon yang bagus, kita sambung sisip. Nah, ini juga udah lumayan berbuah juga tuh, pendek-pendek. Nah, ini salah satu keuntungan kita apabila kita rutin melakukan pemangkasan pucuk. Satu kali tunas, satu kali kita pangkas, satu kali kita biarkan. Nah, tajuknya akan rindang seperti ini, pendek-pendek, batangnya kokoh, dahannya kokoh, dan untuk proses pemanenannya juga cukup mudah teman-teman tuh. Nah, ini juga ini bermasalah ini ada parasit. Ini harus kita buang ini. Kalau bahasa kita ini kemeladian. Wah, ini wajib kita buang ini teman-teman. Ini bisa menyerap nutrisi ini. Ini berbahaya ini. Kalau kita diamkan ini berkembang biak cukup pesat, dan akhirnya tanaman kita kerdil, bermasalah, lalu bisa mengakibatkan kematian pada tanaman kita. Nah, kita lihat lagi bagian atas. Ini baru saya acak-acak ini, kita bersihkan, baru di bawah pohonnya saja, itu juga belum selesai. Nah, kita lihat ini teman-teman. Wah, buahnya cukup lumayan. Kita lihat dari sebelah sini, rata-rata sudah berbuah. Nah, itu dulunya cengkeh ini di sini. Cengkehnya mati. Kita ganti sama pala.
Jadi jaraknya ini sangat rapat teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, gampang nanti. Yang penting usia di bawah 10 tahun kita sudah cukup lumayan menikmati hasilnya. Nah, tuh bisa dilihat buahnya. Ayo teman-teman semuanya, kita lebih semangat lagi untuk giat, khususnya kita bisa tanamkan tanaman pala di lahan-lahan kita. Jangan biarkan tanah kita tidak difungsikan dan tidak dirawat. Mari kita menanam, ayo kita tanam pala, yakin untung. Tuh, ini udah siap petik ini teman-teman, nanti kita petik lagi. Tuh karena galahnya ada di bawah. Tuh, buahnya cukup lumayan. Ini agak lebat ini. Tuh, di atasnya bisa dilihat. Tuh, ya cukup lumayan ini. Untuk perawatan sederhana ya teman-teman. Kita belum secara intensif melakukan perawatan ya, karena faktor pendukungnya masih kurang. Namun kita sudah belanjakan pupuk, kita sudah stok pupuk, tinggal nanti kita atur jadwal pemupukannya. Karena ini masih cuacanya ini masih ekstrim, ini masih terlalu panas, jadi kita tunda untuk pemupukan. Yang pertama mungkin kita akan lakukan pemberian dolomit karena untuk meningkatkan unsur hara. Lalu nanti setelah kita pupuk dolomit, kita berikan mutiara 16-16 karena ini sudah produksi. Jadi kita pakai pupuk seimbang, bisa digunakan pupuk merek lainnya, KCL ataupun NPK Plus, atau bisa juga banyak lah produk-produk yang kita gunakan. Kalau yang sudah berbuah, kita gunakan pupuk yang stabil saja. Oke. Nah, itu teman, karena untuk menghemat waktu kita ambil video yang dekat-dekat saja. Yang beberapa pohon yang sebelah sana itu ya sudah berbuah, sudah banyak yang berbuah. Tuh, itu juga sudah berbuah, bisa dilihat. Ini masih pendek-pendek ini. Tuh, ini kemarin banyak yang jatuh sudah tua. Tuh, sudah berbuah. Penanam pala itu untuk yang paling utama ketika kita dari tanam sampai umur 2 tahun itu harus kita perhatikan, karena itu masih, kalau 1 sampai setahun itu masih rentan mati ketika panas. Jadi kita harus benar-benar pelajari. Jadi ketika umur 1 tahun itu cukup bersihkan di bawahnya saja agar rumput tidak naik. Biarkan rumput gulma-gulma di sekelilingnya, biarkan saja. Kurangi obat pembasmi rumput, kalau bisa jangan gunakan disemprot, bisa jauh-jauh dari batangnya. Kalau untuk areal bawahnya tidak disarankan untuk disemprot pakai obat pembasmi rumput, karena nantinya akan menyebabkan masalah pada akar tanaman pala. Nah, cukup serang sekali. Oke teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini terlebih dahulu video kali ini. Dan apabila ada saran, silakan teman-teman sekalian berkomentar. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Klik tombol lonceng dan juga jangan lupa subscribe-nya atas dukungan dan teman-teman yang setia menonton di video saya, di channel saya ucapkan terima kasih. Dan apabila ada kesalahan, salah ucap, salah kata, kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.